Syarah hikamnya yang pakai PDF 134, yang pakai kitab berapa itu? 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qad taqaddama mithlu hadza 'inda qawlihi la tu'azzimidz dzamba 'indaka. Pakai tak ya mungkin tidak? Hah? Yang di PDF juga pakai ya. Kita ganti pakai tak. La tu'azzimidz dzamba 'indaka 'azmatan tasudduka an husniz zanni billahi ta'ala. Kalau pakai ya itu tasuddu, pakai tak. Tasuddu itu pakai tak, berarti dia domirnya hiya. Otomatis berarti yang di awal itu pakai tak. Kalau pakai tak domir hiya, bacanya jadi la ta'zumudz dzambu. Kalau pakai domir hiya itu ada indakanya. Berarti kita pakai huruf ta, kita pakai domirnya domir anta, fi'il nahi. La tu'azzim. Itu saja. Makanya pakai ta hurufnya. La tu'azzimidz dzamba 'indaka 'azmatan. Janganlah kamu menganggap besar dosa yang ada pada dirimu. Azmatan yang begitu besarnya, tasudduka an husniz zanni billahi ta'ala, yang itu membuatmu terhalang, yang itu menghalangi dirimu dari berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Udah tuh. Kemarin bahasan kita sebelumnya perbuatan maksiat yang itu menimbulkan rasa hina dan rasa butuh kepada Allah lebih baik daripada perbuatan taat yang memunculkan rasa bangga dan rasa sombong di diri kita. Kemarin bahasanya begitu ya. Selama kita ini masih mau bertobat kepada Allah, seberapa banyak pun dosa yang ada pada diri kita, sebesar apapun dosa yang ada di diri kita, pasti kalau kita masih mau bertobat pasti akan diampuni oleh Allah Ta'ala.
Kalau bahasan kemarin malam Kamis saya di Masjid Nurul Hidayah itu ada kalimat munajah tuh, ilahi idza tolabtani, gitu kok ngaji ya, masih ingat? Wahai Tuhanku, apabila engkau menuntut diriku dengan dosa-dosa yang aku lakukan, maka aku akan menuntut dirimu dengan ampunanmu, gitu. Karena kita yakin bahwa ampunan dari Allah, rahmat Allah itu pasti lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi jangan sampai dosa yang kita lakukan membuat kita tidak berbaik sangka kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ingat bahwa rahmat Allah dan ampunan Allah itu lebih luas dan lebih besar dari dosa kita. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Gitu. Makanya perbuatan maksiat yang kita kerjakan, kalau itu memunculkan rasa butuh kita kepada Allah, kalau itu memunculkan rasa bahwa kita ini sangat bergantung kepada rahmat dan ampunan Allah, maka perbuatan dosa yang seperti itu lebih baik daripada perbuatan taat yang akhirnya malah memunculkan kesombongan. Udah tuh, jelas ya? Lagi-lagi jangan sampai dosa yang kita punya membuat kita putus asa dari rahmat Allah dan membuat kita terhalang dari berbaik sangka kepada Allah. Pokoknya yakin selama kita masih mau bertobat, pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Pasti itu. Bang Jaka rasanya dosanya banyak banget, tetap itu nggak ada apa-apanya dibanding ampunan dan rahmat dari Allah. Yang penting tadi kuncinya, yang penting kita masih mau bertobat. Gitu. Udah tuh. Famin hadzal ma'na marwiya an Abana ibni Ayyash annahu qala. Ini panjang juga nih kisahnya. Kharajtu yauman min indi Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bil Basrati, faraitu janazatan yahmiluha arba'atun minaz zanji walam yakun ma'ahum rajulun akhar. Fakultu subhanallah bisuqil Basrati wa janazatu muslimin la yushayyi'uha ahadun fala akunanna khamisahum. Kita potong dulu ya kisahnya.
Dan dari makna ini apa yang senada dengan makna ini maruwiya, apa yang diriwayatkan dari Imam Aban bin Ayyash annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kharajtu yauman, aku pernah keluar pada satu hari, min indi Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bil Basrati, dari rumah Anas bin Malik, Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhuma yang ada di kota Basrah. Fara'aitu janazatan, maka aku melihat ada satu jenazah, yahmiluha arba'atun minaz zanji, yang dia digotong oleh 4 orang zanji. Ini kalau kita artiin zanji ntar jadi rasis ini. Zanji itu asal katanya budak yang berkulit hitam. Apa mau coba? Zanji. Aku melihat ada keranda yang digotong oleh 4 orang dari kaum zanji. Walam yakun ma'ahum rajulun akhar, dan tidak ada bersama mereka orang lain. Itu beneran jenazah yang ngiringin kagak ada pisan, cuma yang gotong doang berempat-empat. Bangsanya kita mah tuh yang ngelihat udah sujud aja deh. Itu orang jahatnya semana sih gitu. Sampai gak ada yang mau ngiringin pisan. Berempat-empat doang yang gotong gitu. Fakultu, maka aku berkata, subhanallah, maha suci Allah, bisuqil basrati wa janazatu muslimin la yushayyi'uha ahadun. Ada ya di tengah-tengah pasar Basrah ini jenazah seorang muslim yang tidak diiringi oleh satu orang pun. Ada ya di Jatikramat jenazah yang kagak diiringin pisan. Itu dosanya apa itu dia? Kata kita mau begitu. Kalau kita mau sujud aja. Untung yang ngelihat Imam Aban bin Ayyash. Mana sesatirit lagi yang digotong, nggak diiringin pisan. Fala akunanna khamisahum, aku akan menjadi orang kelima yang mengiringinya. Fala akunanna khamisahum, maka aku akan menjadi orang yang kelima. Saya ngikut dah ngiringin, minimal nambah atu jadi berlima gitu. Bukan yang gotong doang. Jangan apa Bang Budin meninggal rumana sampai kagak ada yang mau ngiringin pisan gitu. Bisa jadi lagunya nyulah dimusuhin orang gitu. Apa saking jahatnya gitu. Jangan sampai itu.
Ya kalau di kampung kita begitu, sampai tahlilan romana susah nyari orang yang mau tahlilan ke rumah dia, jangan sampai. Famadaitu ma'ahum falamma wada'uha bil musalla qalu li taqaddam faqultu antum aula bihi faqalu kulluna sawaun fataqaddamtu fasallaitu alaihi famadaitu ma'ahum, maka aku berjalan bersama mereka ngiringin jenazah tadi berlima-lima. Falamma wada'uha bil musalla, maka ketika mereka sudah meletakkan jenazah itu di tempat sholat di musola, qalu li, mereka berkata kepadaku, taqaddam, silakan maju buat jadi imam, maksudnya imam sholat jenazah. Taqaddam, silakan maju. Fakultu, maka aku berkata, antum aula bihi, kalian itu lebih utama dariku. Kan kalian yang kenal, kalian yang gotong, kalian lebih utama buat jadi imam. Saya mah timbang ngikut-ngikut doang ini. Faqalu, maka mereka berkata, kulluna sawaun, kita semuanya ini sama. Udah siapa yang jadi imam sama aja, gitu. Nggak ada yang lebih utama. Apa gitu? Fataqaddamtu, maka aku maju menjadi imam. Fasallaitu alaihi, maka aku mensolatkan jenazah itu. Nggak pakai acara macam-macam, udah langsung timbang berlima. Kalau kita orangnya banyak, pakai kalimat takziah dulu, tahlilan dulu, kelamaan. Udah begitu sampai di musola, langsung aja sholatin udah. Nggak pakai nungguin dulu, ntar dulu, jangan dimulai dulu. Anaknya yang dari anu belum nyampe, ntar dulu, tungguin dulu. Udah sholatin aja udah. Wa qultu lahum mal qissatu faqalu iktaratsna tilkal mar'atu, iktaratsna tilkal mar'atu. Qala faqa'adtu hatta dafanuhu. Wa qultu lahum, dan aku bertanya kepada mereka, mal qissatu, emang ceritanya bagaimana? Bahasa katanya begitu. Ceritanya seperti apa? Kok bisa orang ini sampai nggak ada yang mau ngiringin pisan, timbang berempat-rempat doang? Iktaratsna tilkal mar'atu, maka mereka berkata, mereka menjawab, nggak tahu, kami pun disewa oleh perempuan itu. Lah, saya gue nggak kenal, saya gue dibayar ini suruh gotong gitu. Apaan? Banyak kan? Itu keluarganya kagak ada pisan mah gitu. Sampai nyewa orang buat gotong, dibayar. Iktaratsna tilkal mar'atu, kami disewa oleh perempuan itu. Qala faqa'adtu hatta dafanuhu. Beliau berkata, maka aku duduk sampai mereka
mengebumikannya, menguburnya. Falamma kana ba'da sa'atin insorofat tilkal mar'atu wa hiya tadhaku fadakhala qalbi syai'un faqultu la yunajjika illa sidqu akhbirini mal qissatu. Falamma kana ba'da sa'atin, maka setelah beberapa saat, insorofat tilkal mar'atu, pulanglah perempuan itu dan dia tertawa. Ini ada habis nguburin jenazah, ini perempuan pengen pulang, pulangnya sambil tawa lagi, girang. Nah, kalau kita mah emang dari mulai ya, sebelum sholat jenazah ya tawa, habis sholat jenazah tawa, lagi nguburin tawa. Fadakhala qalbi syai'un, maka muncullah prasangka buruk dalam hatiku. Ini perempuan gimana sih, abis nguburin orang malah ketawa aja, mulai sedih, kali nangis gitu. Ini mah kagak, lagi tawa aja. Nama gue Bang Hoir, namanya gue. Namanya gue Bang Jamal, tawa-tawa aja. Fakultu, maka aku berkata, la yunajjiki illa sidku. Yunajjiki ya, karena ini domirnya ke perempuan. Tidak ada yang menyelamatkan dirimu kecuali kejujuran. Akhbirini mal qissatu, ceritakanlah kepadaku tentang kisah orang ini. Kalau kamu bohong, celaka kamu. Ceritain kisahnya. Kenapa sampai orang ini nggak ada yang ngiringin pisan? Faqalat inna hadza ibni ma taraka syai'an minal ma'asi illa fa'alahu famarido mundu talatati ayyamin faqala ya ummah idza mittu fala tukhbiri biwafati jirani fa innahum la yahduruna janazati. Lah ngapa nu belakang bocah? Wa yashmatuna bi mauti waqtubi ala khatami hadza la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'alihi ala kafani fala'allallaha yarhamuni bihi wad'i rijlaki ala khaddi wa quli inni raditu anhu. Lewat ya. Hadza jazaa'u man asallaha fa idza dafantini farfa'i yadaiki ilallahi ta'ala wa quli inni raditu anhu fardo anhu.
Falamma mata fa'altu jami'a ma usiya bihi ma auso bihi, auso aja ya, ma auso bihi. Falamma rafa'tu yadi ila samai sami'tu sautahu bilisanin fasihin insorifi ya ummah faqad qaddamtu ala rabbin karimin rahimin ghairi ghadbana alayya fa innama dohiktu min hada. Enak nih kalau begini mah ini. Udah ya, nggak usah datin ya, udah pernah paham kan ceritanya. Tawa-tawa aja kita udah ujungnya. Faqalat, maka perempuan itu berkata, inna hadza ibni, dia ini merupakan anak saya. Makin aneh kita ya, wah anaknya meninggal dikurin dia tawa-tawa aja begitu. Ma taraka syai'an minal ma'asi illa fa'alahu. Semua perbuatan maksiat yang harusnya dia tinggalkan pasti dia pernah mengerjakannya. Apa itu Ustaz? Tidak ada satu perbuatan maksiat pun yang dia tidak kerjakan, pasti dia pernah kerjakan. Setiap ada perbuatan maksiat yang harusnya ditinggalkan, pasti dia kerjakan perbuatan itu. Kata Allah, nggak boleh nyopet, dia kerjain. Nggak boleh maling, dia kerjain. Nggak boleh bohong, dia kerjain. Nggak boleh ngomongin orang, dia kerjain. Nggak boleh ngelawan sama laki, dia kerjain. Ini anak ya. Nggak boleh sombong, dia kerjain. Gitu. Pokoknya semua perbuatan maksiat pernah dia kerjain. Nggak boleh nyium empuan, yang buan muhrim dia kerjain. Gitu. Macam-macam dah udah. Pokoknya semua dosa pernah dia kerjain. Kali kalau Bang Ipul mah kan rada lempeng, jarang-jarang bikin dosanya gitu. Ini mah semua dosa pernah dia kerjain gitu, nipu, bohong, segala macam udah dia kerjain. Famarido mundu talatati ayamin, lalu dia sakit selama 3 hari. Faqala, maka dia berkata, ya ummahnya, bahasa kita begitu ya, nya gitu, musan nama mamanya. Wahai ibu, idza mitu, kalau nanti saya mati, biasa lagi sakit, ingat mati. Lagi sehat maka ingat mati bisa, bader aja terus. Kayak kita gitu ya, dia lagi sakit, meriang, baru udah inget, nggak bisa berangkat ngaji, ini udah berangkat ngaji. Kemarin dia sehat, kagak inget pisan rumahnya, lagi udah sakit aja baru udah keingetan segala macam, pengen ngerjain ini, pengen ngerjain ono. Gitu. Idza mitu, kalau nanti aku mati, fala tukhbiri biwafati jironi. Jangan kamu beritahu tentang kematianku kepada tetangga-tetangga semuanya. Nah, kalau saya mati, jangan ngomong sama siapa-siapa, udah diem-diem aja. Saudara, tetangga, warga, jangan ada yang kasih tahu, udah. Ampun.
Besok begitu kemudian, kalau saya meninggal pokoknya jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Fa innahum la yahduruna janazati, karena mereka pasti tidak akan menghadiri jenazahku. Pasti mereka nggak bakal ngelongok saya, nggak bakal. Udah saya banyak, udah sampai ditipu sama dia. Yang ada go dikasih tahu kagak bakal pada ngelongok, udah percuma dikasih tahu go. Gitu. Wa yashmatuna bi mauti, dan mereka bergembira dengan kematianku. Syukur mampus loh. Jangan ngasih tahu orang-orang, karena dikasih tahu nggak bakal pada datang ngelongok. Yang ada gue pada girang saya meninggal gitu. Mesen mamanya begitu. Kamunya mah Banyol besok pesan sama Kong Haji Jaka, Kong Haji kalau saya mati jangan pakai ngomong-ngomong ke orang-orang ya gitu. Lanjutinnya ke kali gitu. Udah tuh. Waktu bi ala khotami hadza la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuliskan pada cincinku ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waj'alihi ala kafani, dan taruh cincin itu yang ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullahnya pada kain kafanku, selipin di dalam itu tulisan itu. Ini mah kita kagak dikurung batangnya doang ya. Itu juga tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selipin tuh di kafan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa Ustaz? Ustaz termesan sama bini, Neng kalau abang meninggal gitu, tulisin la ilaha illallah, selipin di kapan ya gitu. Jadikan cincin itu, taruh cincin itu di dalam kain kafanku. Fala'allallaha yarhamuni bihi, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadaku dengan sebab kalimat itu. Habis dia sadar dosanya udah banyak banget, ngarepin pahala, ya emang yang dikerjain dosa mulu udah. Udah tinggal satu, udah harapannya ngarepin rahmat dari Allah doang. Nah, semua perbuatan dosa dia kerjain, yang ngaji ya kagak, sholat ya kagak. Wadu'i rijlaka ala khoddi, ntar begitu saya meninggal, injek pipi saya pakai kakimu. Taruh kakimu di atas pipiku. Nyuruh emaknya begitu. Ntar kalau saya meninggal, mak injek ya pipi saya pakai kaki emak begitu, injek. Waquli, dan ucapkanlah hadza jazaa'u man asallaha, inilah balasan orang yang selalu maksiat kepada Allah. Mesennya begitu.
terinjek pipi saya, ngomong dah, rasain lu maksiat mulu sih lu gitu. Ini balasannya gitu. Tapi kalau udah meninggal, dia masih hidup, termasuk hidup itu orang diinjek aja lagi. Ini gue emang bocahnya yang mesennya, ntar kalau saya meninggal injek pipi saya dan ngomong, ini balasan untuk orang yang selalu maksiat kepada Allah. Faidah dapantini, lalu apabila kamu telah mengubur aku, farfa'i yadaika, angkat ya farfa'i yadaiki, angkatlah tanganmu ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa quli, dan ucapkanlah inni raditu anhu fardo anhu, ya Allah sesungguhnya aku ridho kepadanya, maka berikan ridhomu kepadanya. Mesen mamanya, mak, nah kalau saya meninggal bilang ya mak ridho sama saya gitu. Nginjek pipinya, terus tadi kubur, maknya suruh ngomong, mak ngomong ya mak ridho sama saya gitu. Karena lagi-lagi ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua gitu. Mesen sama emaknya gitu, ya kalau emak ridho insyaallah Allah ridho dah gitu. Sebaliknya wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah itu bergantung pada murkanya orang tua. Nah, sebisa mungkin kita bikin ridho emak kita, sebisa mungkin. Apapun yang emak minta jangan sampai bilang kagak. Asal jangan minta beli mobil aja ya, repot. Betul. Angkat kedua tanganmu kepada Allah Ta'ala dan ucapkanlah sesungguhnya aku ridho kepadamu, maka berikan ridhomu kepadanya. Falamma mata, maka ketika meninggal orang itu, fa'altu jami'a ma awsa bihi, aku kerjakan semua yang telah dia wasiatkan dengannya. Semua yang tadi diminta sama anaknya dikerjain sama mamanya. Dari mulai enggak ngasih tahu orang, terus dia nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masukin ke dalam kapannya, dia injek pipinya, dia ngomong ini balasan untuk orang yang suka maksiat. Habis itu dia setelah dikuburin, dia angkat kedua tangannya, dia ngomong, ya Allah aku ridho kepada anak ini, maka berikanlah ridhomu kepadanya. Semua dikerjain tuh mamanya. Makanya sampai yang gotong itu orang sewaan juga, bukan keluarganya, bukan orang sewaan. Ini kunci ini sebenarnya. Kalau emang rasa-rasanya dosa kita banyak, ya emang pasti banyak ya. Bukan rasa-rasanya, emang kerjaan kita hampir tiap hari maksiat mulu. Salah satu caranya bikin redo orang tua kita gitu. Mudah-mudahan dengan orang tua kita ridho sama kita, Allah memberikan ridhonya kepada kita. Itu langkahnya. Jangan sampai kita bikin emak kita, babak kita gedeg sama kita. Jangan sampai bikin babak kita, emak kita marah sama kita. Jangan sampai. Kuncinya sebenarnya itu salah satunya. Makanya kalau bisa apapun yang diminta orang tua turutin, kabulin gitu. Kalaupun emang lagi nggak ada pisan, lagi belum ada pisan, jangan pakai bilang kagak. Doainnya biar ada duitnya gitu. Doainnya biar dikirimin rezekinya gitu. Jangan sampai bilang kagak ada pisan gitu. Jangan sampai. Kalau emak ngomong apa ya?
tong beliin anu apa tong, kagak punya duit pisannya, jangan apa dah ngomong gitu mah, emaknya jangan. Kalaupun emang lagi nggak ada duit pisan, ngomongnya doain ya nya biar dikirimin rezekinya, begitu. Itu kuncinya tuh, bikin nyak kita redo kalau emang dosa kita banyak banget. Nah, saya juga begitu. Kalau Umi minta beli mobil apa, doain ya biar ada rezekinya, gitu. Falamma rafa'tu yadayya ila sama'i, maka ketika aku mengangkat kedua tanganku ke langit, sami'tu sautahu, aku mendengar suaranya, bilisanin fasihin, dengan lidah yang sangat fasih. Begitu habis ngomong, ya Allah aku ridho kepadanya, maka berikanlah ridhomu untuknya. Lagi ngomong begitu, tiba-tiba ada suara anaknya yang udah meninggal itu, dan ngomongnya fasih, insorifi ya ummah, udah ibu warang pulang gih, qaddamtu ala rabbin karimin rahimin. Ternyata aku menghadap kepada Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ghayra ghadbana alayya, tidak marah sedikit pun kepadaku. Saya ngeri tadinya, saya banyak maksiat, ngelawan mulu, dosa mulu, kirain kalau saya ngadep Allah marah. Genengan saya ngadep kepada Allah, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang, gitu. Ya bisa jadi tadi karena emaknya ridho, Allah ngikut ridho, gitu. Kayak begitu ngadep, Allah ngasih kemurahan untuk orang itu dan ngasih kasih sayangnya untuk orang itu. Ternyata aku menghadap kepada Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ghayra ghadbana alayya, tidak marah sedikit pun kepadaku. Fa innama dohiktu min hada, sesungguhnya aku tertawa karena ucapannya ini. Makanya perempuan itu tawa dah. Kirain ngapa kali anaknya meninggal, kemana kagak sedih bisa malah tawa. Gini kan tawanya karena anaknya ngomong begitu. Ternyata Allah kagak marah pisan sama saya, begitu. Allah ngasih kemurahannya dan ngasih kasih sayangnya buat saya. Udah tuh panjang kisahnya itu. Nah buat kita, lagi-lagi buat kita yang banyak dosanya nih, ya tadi dah, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Terus pasang baik sangka kepada Allah. Ingat lagi-lagi, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun dosa yang ada pada diri kita, ingat Allah, ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita punya. Rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa yang kita kerjakan. Sama tadi kuncinya lagi, kalau bisa kita bikin redo orang tua kita sama kita. Bisa jadi dengan sebab itu Allah memberikan ridhonya kepada kita. Kalau Allah udah redo, Allah udah ridho sama kita, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, Allah nggak peduli, gitu. Kalau Allah udah ridho, kuncinya tuh. Apa? Goher. Bagus mana namanya? Cukup. Sesat diri? Enggak. Kang Pudin? Cukup. Bawa deh. Pak Ketua? Cukup. Kang Ojoman? Enggak. Kiai asli kali? Cukup tuh.
Terus ini nih jam 12. Ini baru cerita doang ini kita. Ini tentang orang yang melakukan maksiat tapi dia masih punya keinginan untuk memohon ampun kepada Allah, bukan malah ngerasa santai-santai aja, ngerasa nyaman dengan dosa yang dia kerjakan. Wa minal ma'nal akhari ma ruwiya anna rajulan min bani Israila ata abidan min bani Israila fawati'a ala raqabatihi wa huwa sajidun faqala lahul abidu irfa' fawallahi la yaghfirullahu laka fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi ayyuhal muta'alli alayya bal anta la yaghfirullahu laka. Ini kisah sebaliknya nih. Kalau tadi kisah orang yang berbuat maksiat tapi masih berbaik sangka kepada Allah, kalau ini sebaliknya, orang berbuat taat tapi malah muncul kesombongan dalam hatinya. Wa minal ma'nal akhari, dan dari makna yang lain, maruya, apa yang diriwayatkan, anna rajulan min bani Israila, bahwasanya seseorang dari kalangan Bani Israel ata abidan, mendatangi seorang ahli ibadah min Bani Israila, dari kaum Bani Israel, fawati'a ala raqabatihi, lalu dia menginjek leher ahli ibadah itu, wa huwa sajidun, dan dia sedang sujud. Ustaz Satiri lagi sholat, diinjek lehernya Bang Jamal. Mana Bang Jamal lagi yang injek, gede banget kan ya. Faqala lahul abidu, maka berkata kepadanya oleh ahli ibadah itu, irfa', angkat kakimu. Fawallahi, demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan mengampuni dirimu. Kamu nyakitin orang lagi ibadah, nyakitin orang taat, Allah nggak bakal ngampunin. Dia ngerasa bahwa dia ahli ibadah, bahwa dia sering berbuat taat, dia menganggap kalau ada orang yang nyakitin dia nggak bakal diampunin dosanya sama Allah. Lu nyakitin kiai, lu nyakitin ustad, sengsara, celaka, gitu. Nggak bakal diampunin dosa lu sama Allah. Gitu. Nyangkanya begitu. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepadanya, maka Allah azza wa jalla memberikan wahyu kepadanya, kepada orang ahli ibadah itu. Ya, meskipun bahasanya wahyu di sini artinya pesan aja ya, begitu. Kalau wahyu dikasih ke nabinya, kan kalau orang solihin dapatnya ilham, kalau nabi dapatnya wahyu, kalau Mangkudin dapatnya wangsit. Wangsit. Ayyuhal muta'alli alayya, wahai orang yang merasa tinggi terhadapku.
Bal anta la yaghfirullahu laka. Bahkan kamulah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dia ngerasa bahwa dia banyak perbuatan taatnya, dia ngerasa bahwa dia ahli ibadah. Begitu ada orang yang nyakitin dia, dia sumpahin nggak bakal diampunin lo sama Allah. Nyakitin orang taat, nyakitin orang baik, nyakitin orang ahli ibadah, nggak bakal diampunin lo sama Allah gitu. Malah Allah bilang justru kamu yang tidak akan diampuni oleh Allah karena merasa sombong, merasa udah taat gitu. Bal anta la yaghfirullahu laka. Bahkan kamu yang tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya bedanya begitu. Nabi Adam ngerjain dosa, tapi begitu tobat diampunin oleh Allah. Sedangkan iblis sama berbuat dosa tapi tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Kalau Nabi Adam maksiatnya cuma melanggar larangan Allah untuk makan buah khuldi, sedangkan iblis tidak dimaafkan karena maksiatnya berupa kesombongan. Udah tuh. Meskipun dia taat banget, kalau akhirnya dari perbuatan taat itu malah cuma melahirkan kesombongan, itulah bal anta la yaghfirullahu laka. Kamulah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya hati-hati tuh. Buat kita yang lagi belajar memperbaiki diri, jangan sampai muncul kesombongan dalam diri kita sehingga menganggap orang lain bakal celaka, bakal sengsara gitu. Nggak bakal diampunin oleh Allah, nggak bakal diterima taubatnya oleh Allah selama masih maksiat aja. Jangan sampai. Itu juga pelajarannya bahwa kita jangan suka memvonis seseorang. Karena lagi-lagi dosa itu, maksiat itu semuanya hukumannya tergantung Allah. Mau disiksa ya terserah Allah, mau diampunin ya terserah Allah. Kita jangan memvonis. Kalau kita memvonis, ya berarti kita sama aja kayak begini, mengatakan bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan suka memvonis. Udah serahin aja sama Allah. Dia yang maksiat, dia yang ngerjain dosa, kalau mau disiksa oleh Allah yaitu terserah Allah, mau diampunin oleh Allah yaitu terserah Allah. Tapi jangan sampai kita bilang nggak bakal diampunin loh sama Allah. Jangan sampai memvonis orang lain. Dah cukup ya, dua tuh kisahnya. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak kali Bang Pudin? Nggak. Bang Khair, Bang Ajudin, cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.